Sejak tahun 1992 hingga tahun 2021, permasalahan perselisihan sengketa hak fungsi Masjid Qubaul Muslimin dan Masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Gunung Sari, Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo. Dalam kegiatan musyawarah tersebut bertempat di Aula Kecamatan Bangorejo, dihadiri oleh Badan Wakaf Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama, serta para tokoh masyarakat Bangorejo. Pertemuan beberapa waktu yang lalu, harapan saya waktu itu saya sudah mulai agak senang gitu. Ada semacam kesepakatan yang saya berharap, dan kesepakatan itu muncul perdamaian dari dua belah pihak. Tetapi kenyataannya di lapangan, saya anggap dua-duanya masih belum melaksanakan kesepakatan. Saya anggap ya, karena saya melihatnya dari dua titik. Saya melihatnya dari tengah-tengah. Tapi kalau di lapangan menganggap yang satu sudah sesuai kesepakatan, yang satu menyalahi, kan gitu. Waktu kita rapat kemarin di sini ada beberapa kesepakatan ya yang sudah kita sepakati. Yang pertama, kita waktu itu menindaklanjuti hasil kesepakatan yang dari KUA ya. Kita perbaiki lagi, kita sempurnakan. Jadi yang pertama, mengoptimalkan fungsi Masjid Qubaul Muslimin, terutama untuk kegiatan sholat rawatib dan sholat Jumat serta PHBI ya. Dan waktu itu kesepakatan, jadi untuk Masjid Nurul Huda boleh untuk sholat rawatib, tetapi tidak menggunakan speaker dan tidak diperkenankan melaksanakan sholat Jumat, kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan susunan hasil baru ya yang delik amanah dengan komposisi dari pihak Kiai Nuruddin 2, dari pihak Kiai Mudafir 3. Waktu itu ya sepakat. Yang ketiga, Masjid Nurul Huda yang berada di sebelah Masjid Qubaul Muslimin difungsikan hanya untuk pendidikan santri dan masyarakat sekitarnya, dan diperlukan waktu itu kesepakatan ditambahi untuk sholat rawatib tetapi tidak menggunakan speaker gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas masalah ini, jadi perlu kita garis bawahi kembali bahwa kita sebagai umarok itu tidak akan selalu berpihak kepada kubu-kubuan yang sebenarnya saya tidak pernah melihat ada kubu, karena satu saya. Sehingga keadaan seperti ini yang seolah-olah ada kubu-kubuan. Kami sebagai aparatur pemerintah tidak menginginkan ke salah satu yang mungkin disebut kubu tadi. Mau dihidupkan masjid salah satu juga saya tidak keberatan, mau dihidupkan yang lama tidak keberatan, mau dihidupkan dua-duanya saya juga tidak keberatan, karena ini kepentingan umat. Kepentingan saya cuma satu, jangan sampai ada perpecah belahan, tidak ada permusuhan, tidak ada konflik. Kalau tujuan saya seperti itu, saya rasa semua tujuan orang beragama adalah seperti itu. Puncak daripada orang beragama adalah membentuk cinta kasih. Terkait sengketa dua masjid yang berada di Desa Bangorejo, Badan Wakaf Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bangorejo berharap kedua belah pihak jalankan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi dengan nomor surat 010-BB.2-Kap.03/2017. Agus Tarmidi sebagai Ketua Forbi sekaligus pendamping Qubaul Muslimin menjelaskan. Sesuai dengan undang-undang wakaf. Baik pewakafnya sudah ada surat ikrar wakaf, termasuk nadir yang ditunjuk oleh pewajib juga sudah ada surat pengesahan nadir.
kalau tidak salah tahun 92, kalau tidak salah. Artinya di saat semua sudah legal, sudah terpenuhi syarat-syarat itu, semestinya menurut logika kami, Nadir inilah yang sebenarnya mengurus sertifikat wakaf tersebut tahun 92, penetapannya keabsahan daripada Nadir tersebut. Tapi ternyata tahun 2010 kalau tidak salah, ini Nadir yang bersangkutan diganti oleh yang namanya Pak Kiai Nuruddin CS tahun 2010. Jadi tahun 92 Nadir lama ditetapkan berdasarkan SPN dan sertifikat ikrar wakaf sah. Tahun 2010 diganti oleh Nadir baru, yaitu Bapak Kiai Nuruddin CS 2010. Pertanyaannya, apakah tidak boleh diganti? Boleh. Kami dari kelompok kami boleh, selama itu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Wakaf 41 2004, bahwa pergantian Nadir itu minimal ada 4 hal pokok yang tidak bisa diutik-utik, 4 pokok syarat. Mengapa ada ketentuan yang begitu ketat? Karena ini bahaya. Karena ada aspek yuridis hukumnya nanti kalau ada pelanggaran. Misalnya tanah wakaf digadaikan, tanah wakaf dijual, dipindah, itu tidak boleh. Oleh karena itu pergantian pun perlu ekstra hati-hati. Makanya syaratnya ketat. 1, ini maaf saya tidak memuliai, tidak, biar kita sepaham. 1 syaratnya itu meninggal dunia. Tapi pada waktu tidak meninggal dunia, masih hidup. Berarti poin yang kedua, mungkin mengundurkan diri. Ternyata tidak mengundurkan diri. Berarti tinggal 2 pilihannya, bahwa Nadir yang tersebut tidak mampu menjalankan amanat dari pewakil. Mungkin diserai tanah, tidak diutik-utik, tidak dibangun. Ternyata ada masjid berdiri. Berarti ini tidak prestasi. Berarti Nadir yang bersangkutan telah menjalankan tugas dan mendirikan masjid sesuai dengan peruntukan tanah tersebut. Berarti yang terakhir nih, jangan-jangan berhalangan tetap. Ternyata tidak sakit apa-apa, yang tidak stroke. Berarti 4 alasan itu tidak terpenuhinya dalam rangka pergantian Nadir. Oleh karena itu kami sebagai kuasa pendampingan bersurat kepada BWI kemarin itu, kepada Kemenak di Banyuwangi. Saya menanyakan prosedur pergantian Nadir itu sebenarnya kayak apa? Apakah ada syarat-syarat? Ternyata di situ nggak ada jawaban. Syarat-syarat pergantian nggak tersebut. Berarti nggak ada. Mohon maaf kalau saya salah. Yang kedua, harus ada persetujuan pewakil. Ternyata nggak ada. Ketiga hal, ini ingat terakhir, BWI sebagai lembaga institusi yang mengatur tentang wakaf wajib membuat surat keputusan tentang pergantian. Baru dilakukan pergantian berikut. Juga nggak ada. Oleh karena itu kami berkesimpulan mungkin diduga pergantian dulu itu cacat hukum kalau kita merujuk undang-undang wakaf. Tapi sudahlah, kita ini kan menghadapi umat. Untuk apa hal itu saya bawa-bawa? Yang penting masjid ini bisa kembali normal sesuai dengan peruntukan, itu aja kan. Dalam hal yang sama dijelaskan oleh Sutarno, Ketua Kaum Masjid Nurul Huda. Intinya, yang jelas saya dengan terjadinya ini saya merasa bosan permasalahan ini. 1 Pak, di waktu itu awal mulanya masalah wakaf itu yang jelas Pak. Jadi di waktu itu saya sampai ke Pak Sukiran yang mewakafkan ini. Saya sampai bilang, "Lek, tolonglah ikhlas sampai. Laksanaan ikhlas. Aku nyembah sama pun malam ini saya mau. Karena saya nggak mau terjadi kayak gini." Intinya itu. Gitu lagi menginjak masalah yang disebut masalah Nadir ke Bapak ini tadi yang paham hukum, maaf ya saya nggak paham. Di situ di balai desa itu antara saya Pak Mil Masjid Kubaul Muslimin terus sama Pak Pamil orang Pak masalah membahas sertifikat yang dikatakan dari pihaknya situ sebelah itu namanya cacat hukum. Saya nggak tahu cacat hukum itu yang gimana. Sedangkan 1,
kalau namanya tanah wakaf, selama wakaf itu diwakafkan tidak dijual toh untuk tambang ya nggak bisa. Apa untungnya tanah wakaf? Kan gitu saya Pak. Kalau yang betul dia catat hukum mau diganti monggo silahkan diganti. Siapapun diganti monggo. Apa masalahnya? Tapi setelah itu nggak berjalan. Untuk menyikapi permasalahan sengketa tentang fungsi dua masjid yang berdekatan antara Masjid Qubaul Muslimin dan Masjid Nurul Huda di Desa Bangorejo, Guntur, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi menerangkan. Proses yang jenengan ceritakan kalau dimasukkan dalam undang-undang itu memang semuanya tidak sesuai dengan pun jelas gitu. Jadi nggak usah seperti itu. Terus yang kedua, tadi pada 4 poin yang sudah disepakati, 4 kesepakatan itu berlaku pada kedua belah pihak yang harus melaksanakan amanat kesepakatan itu adalah kedua belah pihak. Bagaimana proses pembuatan administrasi pergantian nadir itu bukan KUA Pak, tapi harus dimulai orang yang mendapatkan amanat itu. Kalau waktu itu nadir sudah terbentuk Pak, 5 orang inilah yang akan diberikan amanat untuk mengelola wakaf. Nah ini tentu ada rentetan-rentetan yang tidak bisa pihak yang lebih menyalahkan jenengan menyalahkan ini, salah semua. Karena tidak amanah terhadap Sehingga apa kedua yang belah sudah pihak menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat tahun 2010 dan menjalankan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi tahun 2017. Sementara itu Mustain Hakim sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi menjelaskan. Karena yang kita bahas saat ini mulai dulu sampai sekarang judulnya adalah masjid. Maka orang arif bahkan salah besar kalau kita nggak merujuk pada ayat ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Saya yakin dan saya berdoa semoga kula panjenengan ya, tercatat sebagai orang yang beriman yang mau memakmurkan masjid. Yang selanjutnya saya menambahi apa yang disampaikan Bapak Utur. Jadi kesepakatan kita terjadi di hari Senin 28 Juni Pak Camat 2021. Semuanya sudah kita paham. Hanya yang ingin kami sampaikan, kalau kesepakatan ini tidak ada kesepakatan lain, kesepakatan ini sudah final. Dan kedua belah pihak untuk melaksanakan ini. Terkait biar kesepakatan ini berjalan dengan sukses, terkait dengan masalah wakaf sudah final. Karena itu kami kemarin sudah minta 5 orang untuk menjadi nadir formasi 3-2. Ya, persoalan kemudian berubah bagaimana pada Pak Mudhofir. Monggo panjenengan selaku ketua yang ditunjuk Pak. Panjenengan segera melengkapi AIW yang lama tahun 92, kemudian minta surat pengesahan nadir yang baru, kemudian sertifikat yang terbaru di tahun 2010 dalam rangka proses pergantian nadir. Ya, kalau Masjid Nurul Huda boleh menggunakan nama masjid, tapi tidak boleh untuk Jumatan. Ya, maka mohon maaf, ayolah kesepakatan ini ya, yang kita buat kesepakatan ini harus kita junjung bareng-bareng. Keputusan Majelis Ulama Kabupaten, siapa lagi kalau nggak kita yang menghargai Pak. Toh itu berawal dari permohonan Pak Yai Nuruddin yang kemudian ada balasan dari MUI Kabupaten diiyai Pak, disetujui menggunakan nama masjid, tapi tidak boleh ada taat. Di tempat yang sama Sekjen Majelis Ulama Kabupaten Banyuwangi, Imam Muflis, menegaskan. Tahun 2017 hingga tahun 2021 sudah ada kesepakatan lagi.
kesepakatan itu sudah luar biasa, sudah baik. Dan yang utama tadi disampaikan, yang harus ngawal adalah teman-teman yang ada di tingkat wilayah itu, terutama kepala desa, ranting NU atau MWC, DMI, kecamatan, MUI, karena tausiah MUI pada tahun 2017 itu sudah luar biasa apabila diingatkan, dikawal. Karena pada waktu itu bangunan masjidnya juga belum sempurna, sehingga dalam kesepakatan itu yang dipimpin oleh Orbipka waktu itu, pembangunan masjid dihentikan. Yang sudah ada itu bisa dimanfaatkan, yang penting tidak ada ta'adudul Jum'ah. Jadi Jumatannya hanya satu tempat karena jaraknya begitu dekat. Dan juga perlu diluruskan biar nanti ada kesepahaman bahwa akte ikrar wakaf itu yang dipakai untuk dasar sertifikat wakaf. Jadi sertifikat wakaf itu nanti akan muncul di situ ya. Pastinya nadirnya siapa? Ini saya mau tanya, nadirnya itu Pak Yai Nuruddin atau Pak siapa itu, Pak Toha? Yang sertifikat wakaf. Nah, kalau Pak Toha berarti untuk perubahan nadir. Hal yang sama ditegaskan oleh Sairoji, Ketua Majelis Ulama Wilayah Cabang Kecamatan Bangorejo. Tidak ada pihak yang ngompori, tapi kita harus bersatu duduk bareng untuk memberikan teladan. Dan yang keempat, yang ketiga adalah ini Pak, apa artinya kita punya negara? Apa artinya kita punya pemerintah? Kalau hari ini pemerintah sudah maksimal untuk ngajak panjenengan semua rukun, panjenengan masih mengabaikan kata hadis qudsi. Kalau kita tidak mau bersyukur, katakan begitu, maka cari pengiran saliannya aku neng langit lagu. Dan kalau hari ini kita nggak taat sama pemimpin yang sah, terus saatnya sopo Pak Camat wis koyok ini ya, NU sudah, MUI ada PWI, saya ayo bareng-bareng duduk neng masjid loro camat di Lumpukne, kita yang hadir di sana untuk memberikan pemahaman supaya hubungan ini berjalan. Saya sepakat dengan Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.